Selamat siang Bu Novita Dewi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai paradigma pedagogi Ignacian. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agnes Ika Karisa Dewi dengan NIM 201134184. Yang kedua ada Francisca Risa Wulandari dengan NIM 201134128. Lalu ada Yohana Yesi Kusumanikias dengan NIM 201134097 dan saya Teresia Dityasari dengan NIM 201134160 dan Maria Elisa Jeli dengan NIM 201134105. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Risa Wulandari. Pengertian paradigma pedagogi Ignacian. Paradigma pedagogi Ignacian atau reflektif adalah cara berpikir dan bertindak yang menyaturagakan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam setiap materi ajar. Para siswa aktif mencari sendiri dan atau bersama-sama dengan teman sebaya nilai-nilai kemanusiaan dari setiap materi ajar atau refleksi dan mewujud nyatakan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata atau aksi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada competence, yaitu kemampuan kognitif. Yang kedua ada conscience, merupakan kemampuan afektif untuk menentukan pilihan-pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Yang ketiga ada compassion, yaitu kemampuan psikomotorik dan kemauan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan sepanjang hidup dan disertai dengan motivasi untuk menggunakannya demi masa sama. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai, yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerendahan hati, berusaha mencapai keunggulan magis, peka dan peduli terhadap orang lain, berorientasi humanistik, ketulusan, integritas, sikap kritis, tekun, disiplin, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Selanjutnya yaitu di sini ada ciri-ciri dari paradigma pedagogi Ignacian. Ciri-ciri di sini ada 6. Ada 5. Yaitu yang pertama berpusat pada Kristus yang membawa misi, yang kedua Trinitarian, yang ketiga kerelaan hati Allah sebagai pemberi, yang keempat iman sebagai kepercayaan, dan yang kelima melayani dunia. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam paradigma pedagogi Ignacian. Unsur yang pertama yaitu konteks. Konteks ini bertautan dengan semua faktor yang mendukung maupun menghambat proses pembelajaran. Dari sudut pandang administrator dan guru, hal ini berarti pengenalan pribadi dan kepedulian bagi mahasiswa atau siswa oleh guru. Lalu yang kedua, lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran dan pertumbuhan dalam keterlibatan pada nilai-nilai. Sedangkan dari sudut pandang siswa, konteks ini lebih berkaitan dengan kesediaan dan kesiapan setiap siswa untuk dapat belajar dan berkembang agar dapat mencapai hasil yang semakin berkualitas. Lalu unsur yang kedua yaitu pengalaman. Istilah pengalaman menurut Ignatius dipakai untuk menunjukkan setiap kegiatan aktif siswa yang mengandung unsur kognitif pada materi ajar yang sedang dipelajari. Ada 2 macam pengalaman, yaitu pengalaman langsung dan tidak langsung. Pengalaman langsung adalah pengalaman yang dialami oleh setiap siswa secara langsung, sedangkan pengalaman tidak langsung terjadi dalam suasana pembelajaran yang diperoleh siswa melalui kegiatan membaca artikel, membaca berita atau melihat berita, mendengarkan audio, melihat media elektronik secara visual.
Unsur yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi menurut Ignatius dipakai dalam arti mencermati kembali bahan studi tertentu, pengalaman, ide-ide, usul-usul, atau reaksi spontan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap siswa itu dapat menangkap makna yang lebih mendalam bahan ajar yang dipelajarinya. Melalui aktivitas refleksi ini, pengalaman yang telah didapatkan oleh setiap siswa diharapkan dapat menjadi semakin lebih bermakna, sehingga mampu menstimulasi setiap siswa untuk melakukan aksi nyata. Lalu unsur yang keempat yaitu aksi atau tindakan. Aksi atau tindakan yang dimaksud dalam pedagogi Ignatian adalah siswa memaknai hasil pembelajaran dengan pikiran dan hati untuk mewujudkan pengetahuannya dalam praktik kehidupan nyata. Aksi yang dapat diterapkan dalam pedagogi Ignatian antara lain melalui pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan yang lain-lainnya. Lalu selanjutnya unsur yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil proses pembelajaran yang sudah dialami. Evaluasi dilaksanakan secara periodik untuk mendorong guru dan siswa memperhatikan perkembangan intelektual, sikap, dan tindakan. Evaluasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan dengan ujian atau tes tertulis, portofolio, proyek, dan lain-lain. Evaluasi kepribadian atau sikap dapat dilakukan dengan wawancara pribadi, memeriksa jurnal atau buku refleksi siswa, mengukur relasi interpersonal siswa, mengamati keaktifan siswa dalam kelas, dan lain-lain. Contoh penerapan. Yang pertama, memposisikan diri sebagai guru SD kelas 3. Mata pelajaran PPKN materi kedisiplinan. Langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama konteks. Guru mengajarkan tentang kedisiplinan dengan menggunakan permainan puzzle secara berkelompok. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai apa itu peraturan atau tata tertib di sekolah. Untuk melihat pengetahuan informasi yang dimiliki oleh siswa saat ini mengenai peraturan atau tata tertib sekolah. Guru bertanya kepada siswa mengenai aturan-aturan apa saja yang ada di lingkungan sekitar, dan sikap apa yang harus dimiliki untuk melaksanakan aturan-aturan itu. Pernahkah siswa melakukan aturan itu? Guru dan siswa bertanya jawab tentang siapa yang menaati aturan hari ini dalam permainan. Yang kedua, pengalaman. Yang pertama, setelah menyelesaikan permainan, siswa dapat menyebutkan pengertian tentang aturan menurut pemahamannya dan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian guru menampilkan macam-macam gambar tentang aturan dan contohnya yang berlaku di sekolah, rumah, dan masyarakat. Setelah guru menanyakan tentang aturan yang ada di sekitar dan sikap apa yang harus dimiliki, terus siswa mampu menjawab sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Menyebutkan contoh aturan yang cocok berlaku di kelas. Guru meminta siswa membuat daftar aturan yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar dan menjalankan aturan yang ada. Yang keempat, refleksi. Guru membagikan kertas refleksi kepada siswa
dan meminta siswa menjawab pertanyaan guru berkaitan tentang pembelajaran yang telah dilakukan melalui permainan puzzle. Kemudian guru mengharapkan siswa dapat berperilaku disiplin saat menjumpai aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi mengenai pengetahuan siswa tentang materi kedisiplinan dapat dilakukan dengan memberikan tes tertulis yang berisi beberapa pertanyaan yang masih berkaitan dengan kedisiplinan. Evaluasi sikap siswa selama proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan atau observasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih.